Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wafilah. Kita bertemu lagi saat ini bersama channel Jiwa Tauhid. Namun sebelum kita mulai, agar Allah berikan kefahaman bagi kita secara sempurna, kita awali terlebih dahulu seperti biasa dengan doa kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah wafilah. Saat ini insya Allah biiznillah kita akan bahas bagaimana mengatasi serangan sihir jika perut ini mengalami serangan. Jadi serangan sihir di perut bisa jadi pertama seperti ada yang bergerak-gerak. Jadi kita akan bahas bagaimana ruqyah mandiri secara cepat ketika perut bergerak-gerak atau seperti terjadi cengkraman. Jadi ketika tiba-tiba tukang sihir ini memperbarui sihirnya di malam hari secara tiba-tiba. Jadi bisa jadi si tukang sihir ini dengan media misalnya boneka, kemudian boneka ini dipelintir-pelintir. Jadi seakan-akan ini perut ini terpelintir-pelintir atau mulas atau seperti menusuk-nusuk. Bagaimana solusinya? Insya Allah biiznillah kita akan bahas beberapa cara. Cara pertama, apabila itu bisa selesai insya Allah dengan cara yang sederhana. Yang pertama, seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Kita baca ke tangan dengan Al-Fatihah, kemudian 3 qul yang insya Allah ikhwafillah sudah pada hafal 3 qul, yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kita baca. Jadi setiap 1 kali kita seperti biasa kita tiup. Jadi Al-Fatihah sekali kita tiup, kita gosok-gosok. Kemudian kita baca lagi Al-Fatihah, kita tiup, kita gosok-gosok lagi sampai 3 kali. Kemudian Anas 3 kali kita tiup, kita gosok-gosok. Al-Falaq juga begitu. Begitu juga Al-Ikhlas. Setelah selesai seperti biasa kita tempelkan dari perut ini. Walaupun yang sakit kanan jangan buru-buru langsung ke kanan. Atau yang sakit misalnya di depan, kita mulai bisa insya Allah kita mulai dari sebelah kanan. Jadi kita tekan. Ingat seperti biasa bukan digosok, bukan dioles tapi ditekan. Tekan sedikit. Kita baca setelah 3 qul, atau kalau kita tidak hafal ayat kursi cukup dengan Al-Fatihah dengan 3 qul dulu. Jadi contohnya kita baca Al-Ikhlas saja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Jadi kita tekan sambil berjalan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan. Kemudian tekan, genggam, buang. Terus kita ulang-ulangi sampai 7 kali putaran. Jadi setelah 7 kali, apabila sudah enak di perut, ikhwafillah, biasanya lari di leher atau di pundak. Seperti biasa kita dari kanan, misalnya dibaca Al-Ikhlas. Jadi kita bisa bicara yang tadi nggak usah diulang lagi, cukup di Al-Ikhlasnya aja. Jadi kita tekan-tekan, baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, buang. Begitu juga leher, tekan, buang. Jika ini reda di leher, maka lanjutkan biasanya lari ke kepala.
maka ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, buang. Ulangi sampai hilang. Solusi berikutnya ada sedikit, masih tersisa sedikit Ustaz. Maka kita tambahkan ayat kursi. Jika ikhwafillah tidak hafal ayat kursi, bisa tetap pakai Al-Ikhlas saja. Karena beberapa orang minta maaf, terutama di Bali ini, beberapa orang ini mu'alaf, banyak pasien kita mu'alaf, yang mana hanya hafal Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, ya sudah pakai itu aja. Yang terpenting hadirkan apa? Hadirkan keyakinan bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Jadi, tapi bagi wafilah yang hafal ayat kursi, lanjutkan dengan ayat kursi. Atau bagi peruqyah-peruqyah yang baru-baru, atau bagi wafilah yang hafal ayat kursi, lanjutkan dengan ayat kursi. Kita tiup. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kita tiup, gosokkan seperti biasa. Kita baca lagi ayat kursi. Ingat, bukan dioles tapi ditekan. Kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kursinya, karena tadi 3 kul sudah, Al-Fatihah dan 3 kul sudah. Kita fokus ayat kursi. Kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ingat, ditekan, bukan digosok. Tekan. Tekan, kemudian genggam, buang. Apabila sudah reda, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Apabila terasa lari di leher, biasanya seperti itu. Kemudian juga seorang ini ketika perut sakit, biasanya didahului dengan leher dan pundak yang terasa mencekam atau mencengkram, atau seperti menusuk-nusuk. Kita baca ayat kursinya lagi. Jadi kita pijet-pijet, kita tekan leher dan pundak sebelah kanan. Langsung aja 1 kali ayat, langsung ke leher dan pundak sebelah kiri juga bisa, atau langsung ke kepala biar tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika solusi di sini sudah selesai, maka cukup sedemikian saja. Namun jika ada sedikit, masih ada Ustadz, ini nusuk di dalam sekali, jauh di dalam. Nah, bagaimana solusinya? Kita tambahkan dari tadi yang pertama, Al-Fatihah dengan 3 kul saja, itu untuk gangguan ringan. Gangguan yang menengah ditambahi dengan apa tadi? Ayat kursi. Jadi untuk gangguan yang menengah cukup ayat kursi. Jika masih ada tersisa sedikit, maka kita bisa pakai Al-Ahzab 10 dan 11. Jadi kita ambil ini, tusukan itu kita ambil. Jadi ini cara mengambil. Jika itu seperti boneka voodoo yang ditusuk-tusuk jarum, biasanya jika belum mempan pakai Al-Ahzab 10 dan 11. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya di sini terasa masih sedikit, di sini udah enak Ustaz, tapi di sini ada sedikit kayak nusuk dalam, tapi sedikit tapi dalam. Jadi kita bisa pakai Al-Ahzab 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Itza'ukum min fawqikum min asfala minkum, wa itza'atil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadununa bila dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida.
kita tekan, kita buang. Jadi seperti kita tusuk. Jadi ini caranya begini. Contohnya di sini. Maka kita tekan seperti ini. Kita tekan sendiri. Jadi posisi tangan seperti ini kita tekan. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza'atil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadununa billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Tekan, buang. Insya Allah tusukan-tusukan akibat wudu akan bisa dikeluarkan. Dan biasanya untuk Al-Ahzab 10-11 ini berikutnya tidak akan lagi tusuk sedalam itu. Beberapa kali pasien untuk gangguan tusukan cukup sekali itu aja. Jadi jika tusukan di sini ya sama, kita baca misalnya di pundak, idza'ukum min fawqikum min asfala minkum wa idza'atil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadununa billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kita tekan, kita buang. Jadi sedemikian. Atau mungkin jika terjadi tekanan seperti di otak sebelah tengah ini, kita mana yang ini pasien ini, tiap pasien beda-beda. Ada kalanya di sini atau mungkin di dada sama. Di Al-Ahzab 10 dan 11. Jadi di tengah ini sebelah idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza'atil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadununa billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kita tekan, kita cabut. Insya Allah ini cara mencabut sihir wudu, sihir tusukan, baik berupa jarum atau paku atau apapun. Kemudian jika dalam gangguan itu masih dirasakan perut ini panas, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil air dalam sebuah gelas atau botol, atau jika bisa galon 20 liter. Kita ambil, jika botol kita buka tutupnya seperti ini. Kemudian kita niatkan. Apa niatnya? Ya Allah, jadikan setiap partikel dari air-air ini sebagiannya sebagai obat, sebagiannya sebagai penghancur jin, setan ataupun sihir, sebagiannya sebagai zat yang akan memperbaiki sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang rusak, atau jaringan-jaringan yang rusak. Kemudian kita baca 7 kali Al-Fatihah. Setiap bacaan kita baca, kita tiup sekali. Kemudian 3 kul Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 7 kali kita tiup. Kemudian kita sholawat. Kemudian kita kuatkan niat kita, insya Allah bismillah, dengan keberkahan ayat-ayat itu dan surat-surat Al-Fatihah, Allah selesaikan masalah kita. Kita minum. Insya Allah sedemikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwah fillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.